melanjutkan pembahasan sebelumnya bahwa jika makmum tidak mengikuti gerakan imam pada rukun yang keempat, gambarannya makmum melaksanakan urutan sholatnya sendiri atau melanjutkan al-fatihahnya karena belum beres hatta yarka'a imammu sampai imamnya ruku, maka batolat sholatuhu, batal sholatnya makmum. Itu batal illam yanwi al-mufaraqata, jika tidak berniat mufaraqah, memisahkan diri dari imam, lifuhsyil mukhalafati, karena mencoloknya perbedaan. Liannahu fi surati tsaniyati qad takhallafa bi'udrin bi aksara min salasati arkanin tawilatin. Karena sesungguhnya pada gambaran yang kedua, qad takhallafa bi'udrin, makmum itu tertinggal walaupun dengan udur, tapi bi aksara min salasati arkanin tawilatin, lebih dari 3 rukun yang panjang. Kemudian wa kharaja bil fi'liyaini al-qawliyani, dikecualikan bil fi'liyah ini dari 2 pekerjaan, yaitu 2 ucapan, 2 rukun yang bangsa ucapan. Akad tasyahudil akhiri, seperti tasyahud akhir, wassalatis, dan juga membaca salawat ala nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awil qawliyu wal fi'liyu, atau rukun ucapan dan rukun pekerjaan, kal fatihati wa rukuni, seperti al-fatihah dan ruku. Fala tabtulu as-salatu, maka tidak batal salatnya bitakhallufi bihima, dengan tertinggal 2 rukun tadi, 2 ucapan atau 1 ucapan dan 1 pekerjaan. Contohnya, ketika bangun dari sujud kedua, imam belum membaca tasyahud apalagi sholawat kepada Nabi, tapi makmum sudah membaca tasyahud, bahkan sudah membaca sholawat kepada Nabi, maka makmum tidak batal sholatnya walaupun astagfirullah, tertinggal. Imam sudah membaca tasyahud dan membaca salawat kepada Nabi, sedangkan makmum masih melamun, belum membaca apa-apa setelah bangun dari sujud kedua. Itu berarti makmum tertinggal dari imam dalam 2 rukun ucapan, yaitu bacaan tasyahud dan juga membaca salawat. Itu tidak batal salatnya karena rukunnya rukun ucapan, atau rukun ucapan dan rukun pekerjaan, seperti makmum belum membaca Al-Fatihah, imam sudah selesai membaca Al-Fatihah dan sudah ruku, bahkan menuju i'tidal. Itu berarti makmum tertinggal dari rukun ucapan, yaitu Al-Fatihah, dan rukun pekerjaan, yaitu ruku. Maka tidak batal salatnya dengan tertinggalnya makmum dengan 2 rukun tadi. Wa kharaja biqauli la liwaswasatin, dan juga dikecualikan dengan perkataan penulis la liwaswasatin, bukan karena waswas. Ma idza takhallafa liwaswasatin, yaitu jika tertinggal karena waswas, bi ankana yuraddidu al-kalimati min ghairi mujibin, gambarannya dengan mengulang-ulang kalimat tanpa ada yang mengharuskan. Falaysa dzalika bi uzrin, maksudnya maka hal tersebut bukan termasuk uzur. Fayajibu alaihi hina idzin ay yaqra al-fatihata, maka wajib kepadanya ketika seperti itu membaca al-fatihah. Wala yaskutu anhu minha syai'un, dan tidak gugur darinya, dari Al-Fatihah, sedikit pun. Tidak ada gugur sedikit pun dari surat Al-Fatihah. Fa idza takhallafa li ikmaliha falahu dzalik, jika tertinggal untuk menyempurnakan Al-Fatihah karena tadi waswas, falahu dzalika ila qurbi firaqil imami minar ruknis tsani, sampai hampir berbedanya dengan imam dari rukun yang kedua. Fahina idzin, rukun yang kedua. Fahina idzin yalzamuhu niyatul mufaraqati in baqiya alaihi syai'un minha libutlani salatihi bisyuru'il imami fima ba'dahu. Maka ketika itu wajib kepada makmum yang waswas tadi niat mufaraqah jika masih tersisa, masih ada surat Al-Fatihah yang belum ia baca, sedangkan imam sudah menuju rukun yang ketiga. Karena libutlani sholatihi bisyuru'il imami fima ba'dahu, karena batal sholatnya dia, makmum yang waswas, dengan memulainya imam pada rukun yang setelahnya. Ila qurbil firaqil imam minar ruknis tsani, rukun setelahnya itu rukun setelah yang kedua. Jadi contohnya, makmum yang waswas membaca surat Al-Fatihah, ada kalimat-kalimat yang diulang-ulang terus sampai imam ruku, dia belum selesai membaca Al-Fatihah.
sedangkan dia memiliki keharusan menyempurnakan surat Al-Fatihah. Imam sudah ruku, kemudian i'tidal. Seharusnya makmum harus secepatnya selesai Al-Fatihah dan mengikuti gerakan imam. Maksudnya dia melaksanakan ruku kemudian i'tidal sebelum imam turun untuk sujud. Jika imam sudah turun untuk sujud, sudah berhenti dari i'tidal menuju sujud, dan makmum masih dalam membaca Al-Fatihah, maka dia wajib niat mufarokoh. Jika tidak niat mufarokoh, maka dia batal sholatnya. Jika dia langsung ruku tanpa menyelesaikan Fatihah, maka tidak sah sholatnya, karena seharusnya dia menyempurnakan Fatihah. Jika dia menyempurnakan Fatihah dan tidak mengikuti imam, maka batal juga sholatnya karena dia tertinggal 2 rukun dari imam tanpa ada uzur. Karena was-was tidak termasuk kategori uzur. Naam ya benar kalau berkata Imam Ibnu Hajar yang bagi fi waswasatin sorot kal khaliqah, perlu bagi orang yang was-was yang kal khaliqah seperti ya bawaan, was-was bawaan bihaisu yaqa'u kullu man ra'ahu bi annahu la yumkinuhu tarkuha. Maksudnya was-was yang bawaan itu sekiranya setiap orang yang melihat itu bisa memutuskan bahwa dia tidak mungkin bisa terlepas dari kewaswasannya, tidak bisa meninggalkan rasa was-wasnya. Nah, perlu ayatiya fihi nadhiru ma dzakaruhu fi bati'il harakati. Yakni mendatangkan hukum eh nadhiru ma dzakaruhu seperti yang telah disebutkan oleh para ulama terhadap hukum tersebut mengenai orang yang lambat gerakannya. Ay fayuktafaru lahu aidan ayat akhullafa li ikmaliha ma lam yusbaq bi aktsara min salasatin tawilatin. Maksudnya dimaafkan bagi makmum yang was-was tersebut, yang was-was kal khaliqah, tertinggal untuk menyempurnakan bacaan Fatihahnya selagi belum tertinggal sebanyak 3 rukun yang panjang. Jadi sama seperti yang tertinggal karena udur, walaupun was-was. Itu menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Jadi bisa sebagai keringanan untuk orang yang memiliki penyakit was-was. Oleh qabi muntadir sakta wallahu